Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita berbicara pentingnya beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu dapat menolak keburukan perilaku dan kemungkaran. Artinya orang yang melaksanakan salat dengan baik, dengan khusyuk, beribadah kepada Allah secara ikhlas, maka niscaya dia akan dijaga oleh Allah SWT dari sifat yang buruk, apalagi dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Apalagi kalau kita menengok riwayat tentang bagaimana para ulama-ulama salaf terdahulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, dan juga generasi-generasi pertama Islam. Mereka kalau sudah melaksanakan ibadah sholat, seakan-akan mereka ini istighraq dengan Allah SWT. Istighraq alias yaitu seakan-akan bertemu langsung kepada Allah SWT, sehingga mereka melupakan dunia dan seisinya. Sebagaimana diriwayatkan di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jika mereka sudah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala mereka sujud atau tatkala mereka ruku, itu ibarat pagar yang tidak bergerak. Sampai diriwayatkan ada burung yang hinggap pada badan sahabat yang sedang ruku. Nah, ini burung tersebut tidak terbang. Kenapa demikian? Saking khusyuknya yang sholat ini dan saking lamanya yang sholat, sehingga luar biasa dia seakan-akan lupa terhadap kehidupan dunia. Ingatnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian ma'asyiral muslimin. Bahkan diriwayatkan salah satu cucunda Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu suatu saat beliau berada di sebuah rumah, kemudian di sekitarnya juga ada keramaian masyarakat. Subhanallah, beliau sholat, dan tatkala sujud lama, tiba-tiba di bagian dari rumah itu ada yang terbakar. Maka masyarakat setempat menjadi heboh, mengatakan kebakaran, kebakaran, kebakaran. Bahkan ada yang memanggil, wahai cucunda Nabi, keluarlah engkau, karena ini ada kebakaran. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Beliau tetap sholat, khusyuk, tidak ingat apa-apa. Nah, setelah selesai dari sholatnya, beliau ditanya, wahai Imam Ali Zainal Abidin, kenapa engkau diam saja tatkala kami teriakin kebakaran, kebakaran? Subhanallah, radhiyallahu ta'ala anil Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan, wallah, tatkala aku sholat dan aku ingat nerakanya Allah, maka aku merasakan panasnya nerakanya Allah itu dalam pandanganku jauh lebih panas daripada api yang membakar rumah ini. Karena itu aku takut kepada Allah sehingga aku lupa dengan kebakaran dan tidak tahu apapun dengan keadaan sekitarku termasuk kebakaran yang terjadi. Begitulah khusyuknya para ulama terdahulu yang memberikan contoh baik dan tauladan yang perlu untuk kita ikuti. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib. Ada lagi seorang alim minal ulama, beliau bernama Sayyidina Rabi'a Al-Khaytham radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Sayyidina Rabi'a ini pergi ke masjid. Beliau dari rumahnya menunggangi kuda. Kemudian tatkala sampai di halaman masjid, maka kudanya itu diikat. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin diparkir, demikian ya. Setelah itu beliau melaksanakan sholat. Nah, di tengah-tengah sholat ini ternyata ada seorang pencuri yang mendekati kuda beliau. Kemudian
kuda beliau dicurilah, dibawa lari. Sayyidina Rabi'ah tetap dalam keadaan sholat. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat parkiran itu mengetahui bahwa kudanya Sayyidina Rabi'ah ini dicuri. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Sayyidina Rabi'ah, kudamu dicuri, kejarlah." Tapi Sayyidina Rabi'ah tetap saja beliau sholat dengan keasyikannya, dengan kekhusyuannya, seakan-akan beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai lama. Kemudian usai dari sholatnya, keluarlah beliau dan bertemu dengan masyarakat. Kemudian bertanya, "Wahai masyarakat, kalian tahu nggak di mana ini kuda saya?" Maka mereka mengatakan, "Tadi kami sudah memberitahu engkau, wahai Sayyidina Rabi'ah, tapi engkau diam saja. Kami katakan, hei Rabi'ah, kudamu dicuri oleh orang." Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Rabi'ah? Beliau mengatakan, "Wallah, aku bertemu Allah dalam sholatku jauh lebih nikmat, jauh lebih menyenangkan hatiku daripada memikirkan kuda yang hilang. Karena itu aku tidak mendengar teriakan kalian, sehingga aku benar-benar tidak tahu kejadian yang ada di luar masjid." Subhanallah, demikianlah barangkali kekhusyuan yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Sebenarnya yang demikian ini yang patut untuk kita tirukan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi Isra Mi'raj langsung bertemu Allah, sedangkan kita umat Islam yang beriman kepada Allah, kalau ingin mi'raj, maka adalah kita salat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang baik ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan hidup serta kesehatan sehingga kita dapat beribadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.